Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi, dan pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan puji Tuhan, pada hari ini kita telah tiba di pelajaran kita yang ke-9 dengan judul Bukan Cinta pada Pandangan Pertama. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Matius pasal yang ke-9 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Teman-teman, pada hari Sabat ini kita akan kembali mempelajari kisah bagaimana Yesus memanggil seseorang untuk boleh menjadi pengikutnya. Ketika Yesus pergi keluar, dia melihat ada seorang pemungut cukai yang sedang berada di rumah cukai, yaitu seseorang yang bernama Lewi. Maka ketika Yesus melihat orang itu, melihat pemungut cukai itu, Yesus berkata kepadanya, "Mari, ikutlah aku." Kemudian pemungut cukai yang bernama Lewi itu pun, dia bangkit berdiri, meninggalkan segala sesuatunya, lalu mengikuti dia. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa pemungut cukai adalah seseorang atau suatu pekerjaan yang sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi di zaman Yesus. Bahkan orang-orang Yahudi yang beralih profesi atau beralih pekerjaan menjadi seorang pemungut cukai adalah dianggap orang yang pengkhianat. Segitu buruknya pandangan orang-orang Yahudi terhadap pemungut cukai. Tetapi Yesus memanggil seorang pemungut cukai untuk boleh menjadi pengikut Yesus. Maka oleh karena rasa senang daripada Lewi ini, ketika dia sudah dipanggil menjadi pengikut Tuhan, maka Lewi mengadakan suatu perjamuan yang besar untuk Yesus bersama dengan murid-muridnya. Bahkan orang-orang teman-temannya pemungut cukai yang lain pun turut hadir di dalam perjamuan besar yang diadakan oleh Lewi di rumahnya tersebut. Tetapi ketika orang-orang Farisi melihat akan hal yang terjadi di rumah Lewi, bagaimana Lewi mengadakan suatu perjamuan yang besar, ada Yesus bersama dengan murid-muridnya, bahkan juga ada pemungut-pemungut cukai yang lain turut hadir di dalam pesta itu, maka orang-orang Farisi mulai bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Kenapa gurumu itu mau makan bersama-sama dengan pemungut cukai? Teman-teman, perlu kita ingat bahwa orang-orang Yahudi bertemu saja sudah tidak mau dengan orang pemungut cukai. Bukan hanya bertemu, bahkan untuk melakukan segala urusan pun orang-orang Yahudi ini tidak ingin untuk melakukan segala urusan dengan orang-orang pemungut cukai. Tetapi kenapa Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya mau untuk hadir di dalam pesta tersebut, di rumah pemungut cukai dan bersama dengan pemungut cukai yang lain? Kemudian apa jawab Yesus? Jawab Yesus kepada orang-orang Farisi itu, "Bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Teman-teman, Yesus secara terang-terangan menyebutkan bahwa dirinya hadir datang ke dunia ini bukan untuk orang-orang yang benar, bukan untuk ahli-ahli Taurat, bukan untuk orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, tetapi Yesus datang juga untuk orang-orang yang berdosa. Untuk apa? Untuk mereka yang mau bertobat kepada Tuhan. Nah, orang-orang Farisi itu pun menggali-gali urusan yang lain. Dia menanyakan, kenapa murid-murid Yohanes pun mereka berpuasa dan sembahyang? Demikian juga dengan murid-murid orang Farisi. Mereka berpuasa dan sembahyang. Kenapa murid-murid Yesus ini mereka makan dan minum? Apa jawaban Yesus?
Yesus berkata, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama dengan mereka? Tetapi akan datang waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Bukan hanya itu, Yesus juga memberikan perumpamaan-perumpamaan yang lain kepada orang-orang Farisi. Ini perkataan perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dari kantong itu, dan kantong itu pun akan hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur yang tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia berkata, anggur yang tua itu lebih baik. Nah, teman-teman, apa yang boleh kita ambil dari pelajaran sekolah sahabat kita di hari Sabat ini? Di sini sebuah perkataan mengatakan, Yesus merasa lebih baik berada di tengah-tengah orang berdosa daripada di dalam ruangan yang dipenuhi dengan orang-orang yang disebut benar dan mulia. Nah, teman-teman, Yesus dia lebih senang untuk berada di orang-orang yang berdosa, yang mau bertobat, yang mau kembali kepada Tuhan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, daripada berada di tengah-tengah orang-orang yang merasa benar dan mulia, yang merasa tidak perlu lagi akan pertolongan Tuhan, yang merasa tidak perlu lagi akan kuasa Tuhan. Yesus lebih senang berada di orang-orang yang mau datang kepadanya. Dan teman-teman, pelajaran yang boleh kita ambil di hari Sabat ini, Yesus datang ke dunia ini untuk siapa saja. Yesus tidak memilih-milih siapa yang mau dia selamatkan dan siapa yang tidak akan dia selamatkan. Tetapi Yesus mau semua orang diselamatkan. Dan demikian juga dengan kita. Firman Tuhan mengajarkan dalam kitab Roma pasal 15 ayat 7. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita boleh menerima satu dengan yang lain, tidak memandang ras, tidak memandang agama, tidak memandang suku, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus menerima siapa saja. Kita harus berkawan dengan siapa saja untuk boleh memberitakan kabar baik itu. Bagaimana caranya kita akan memberitakan kabar baik kalau kita menutup diri dengan orang-orang yang demikian, orang-orang yang kita anggap tidak layak untuk kita temui? Kita harus terbuka kepada siapa saja. Sama seperti Kristus telah menerima kita orang-orang yang berdosa ini, maka kita pun harus menerima orang-orang yang lain, orang-orang sesama kita manusia, untuk boleh kita kabarkan kabar yang baik. Yesus datang mengabarkan kabar keselamatan bukan hanya untuk orang-orang yang benar, bukan saja untuk orang-orang yang kaya, bukan saja untuk orang-orang yang sehat, tetapi untuk orang-orang yang sakit, untuk orang-orang yang berdosa, untuk orang-orang yang miskin, dan siapa saja Yesus datang kepada mereka. Kita pun harus sama seperti Yesus. Kita harus datang kepada setiap orang untuk boleh memberitakan kabar ini. Sehingga ketika kabar tentang Tuhan ini, kabar kebenaran ini sudah tersebar di seluruh dunia, maka hal yang kita rindukan untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan segera kita terima. Kita akan boleh segera menerima karunia hidup kekal kalau kabar keselamatan ini sudah tersebar kepada siapa saja. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Kalau teman-teman menyukainya, silakan untuk di like videonya. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di subscribe. Dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi apabila ada video yang terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.